Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, bertemu kembali dengan Ibu Lia di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Selesai. Pertama, kita akan membahas tentang struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi itu ada 3. 1. Pendahuluan. 2. Sudut pandang. 3. Simpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yuk. Struktur teks diskusi itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yaitu berisi tentang isu atau topik mengenai masalah yang dibahas. Selanjutnya sudut pandang. Nah, di sini ada 2 argumen. Yang pertama argumen yang pro dan yang kedua argumen yang kontra. Yang terakhir simpulan, yaitu memaparkan penyelesaian masalah dari 2 argumen yang berbeda. Sekarang kita lihat contoh struktur teks diskusi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ibu bacakan ya contoh pendahuluan. Mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya, cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu yang sudah tersedia. Bahkan, seringkali mie disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Nah, itu termasuk struktur teks diskusi bagian pendahuluan. Selanjutnya ada struktur teks diskusi bagian sudut pandang. Di sini ada 2 argumen, di mana ada argumen yang pro dan ada argumen yang kontra. Ibu bacakan ya. Secara medis, makan mie instan dicampur dengan nasi dapat meningkatkan resiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Meskipun demikian, banyak kalangan berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie instan dicampur nasi, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok dan mie menjadi lauk atau sayurnya. Nah, itulah sudut pandang. Selanjutnya yang terakhir ada simpulan. Kita boleh mengonsumsi mie instan dicampur nasi sesekali sebagai selingan. Mungkin resikonya tidak akan terlalu fatal. Namun jangan terlalu sering dan sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itulah struktur teks diskusi. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks diskusi. Ciri kebahasaan teks diskusi itu ada 4. Yang pertama, keterhubungan kata dan kalimat. Yang kedua, keterhubungan makna. Yang ketiga, penggunaan kata bersifat persuasif. Dan yang keempat adalah kesantunan berbahasa. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada keterhubungan kata dan kalimat. Di sini sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu tidak bertele-tele, tidak boros kata dan mudah difahami. Dengan memperhatikan ejaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Contohnya, mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang sangat mudah disajikan. Itulah keterhubungan kata dan kalimat. Selanjutnya, keterhubungan makna.
Nah, keterhubungan kata dan kalimat menentukan keterhubungan makna, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan. Contohnya, tak jarang orang-orang memakan mie instan dicampur dengan nasi, padahal hal tersebut dapat meningkatkan resiko diabetes. Mie instan hampir tidak memiliki kandungan nutrisi, tapi sebaliknya, mie instan mengandung senyawa yang memicu timbulnya penyakit. Selanjutnya, penggunaan kata bersifat persuasif. Gagasan dalam teks diskusi bersifat memengaruhi pembaca. Pembaca seolah-olah mendukung pihak yang pro maupun yang kontra. Contoh, oleh karena itu, lebih baik menghindari memakan mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Terakhir, kesantunan berbahasa. Penyampaian gagasan sebaiknya tidak menghakimi atau menjatuhkan pihak tertentu. Contoh, selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan bercampur nasi dapat dijadikan sebagai menu selingan agar tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan. Ya, itulah pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Namun nih, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu mau memberikan beberapa soal evaluasi. Mohon diisi dengan baik. Dan kalau misalnya kalian nih nyimak video Ibu dari awal sampai akhir, pasti kalian bisa mengisi soal evaluasinya. Nah, berikut ini Ibu tampilkan soal evaluasi untuk pertemuan kita pada hari ini. 1. Sebutkan kembali struktur teks diskusi. Lalu yang kedua, ada berapa kebahasaan dalam teks diskusi? Lalu sebutkan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kalian dapat menyerap dengan baik dan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.